Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 12 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya, ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang, atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insyaf karenanya, betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya. Sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya. Mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat, sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menyambut Kedatangan Kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Injil Lukas menampilkan lagi ajaran Kristus tentang kedatangan Kristus di akhir zaman. Kita percaya Kristus akan kembali untuk menghakimi dengan penuh kasih orang yang hidup dan yang mati. Melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita tentang keselamatan yang menjadi tujuan setiap kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus membantu kita untuk melihat lagi tentang kedatangan kerajaan Allah yang merupakan bagian terindah dari misteri ilahi. Kedatangan kerajaan Allah bagi orang beriman seharusnya dirindukan dengan penuh iman dan harapan, sebab di dalamnya manusia akan menemukan keselamatan yang dijanjikan Allah. Akan tetapi, demi menyambut kedatangan kerajaan Allah itu, manusia perlu sadar bahwa kesadaran terhadap penyelenggaraan ilahi dan kepatuhan terhadap kehendak Allah adalah kunci untuk menikmati keselamatan itu. Untuk maksud itulah Tuhan Yesus seolah mengajak kita bermenung sambil bernostalgia tentang apa yang pernah terjadi pada dua zaman dalam Perjanjian Lama. Yang pertama pada zaman Nuh. Nuh adalah pribadi yang menjadi teladan kesadaran akan penyelenggaraan ilahi serta kepatuhan atas kehendaknya. Nuh menerima sabda ilahi, menyambutnya dengan penuh iman dan melaksanakannya dengan semangat ketaatan. Meski mungkin banyak orang menyindirnya, namun Nuh yakin dengan teguh akan nubuat penyelamatan yang diterimanya. Karena keyakinannya itu, maka Nuh luput dari kebinasaan. Yang kedua adalah pada zaman Lot. Tuhan pun menyampaikan sabda penyelamatan yang sama. Lot diperkenalkan kembali sebagai pribadi yang menyadari akan penyelenggaraan ilahi dan teladan kepatuhan atas kehendak Allah. Karena ketidaktaatan, maka Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, tetapi Lot diselamatkan. Sebaliknya, istri Lot justru tidak selamat, karena ia berusaha mengandalkan diri sendiri, mencari penyelamatan sendiri, sama seperti orang-orang lain pada masanya. Saudara-saudari terkasih, kita semua tentu ingin selamat dan bahagia. Dua hal saja yang perlu untuk keselamatan kita zaman ini: tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi dan patuh setia akan kehendaknya. Meskipun dunia berubah seturut perubahan zamannya, namun kiranya iman kita tidak berubah dalam menantikan dan menyambut kedatangan kerajaan Allah yang mulia dan menyelamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon, semoga dengan mengikuti teladan Santo Yosafat, kami rela mengorbankan hidup kami, dan kami Kau bimbing menuju keselamatan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.